Definisi multimedia. Menurut Harvard dalam Munir disebutkan bahwa sistem komputer terdiri dari hardware dan software yang memberikan kemudahan untuk menggabungkan gambar, video, fotografi, grafik, dan animasi dengan suara, teks, dan data yang dikendalikan dengan program komputer. Keunggulan multimedia yang pertama adalah untuk memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti elektron dan bakteri. Keunggulan multimedia yang kedua, memperkecil benda yang besar yang tidak mungkin dihadirkan seperti gajah, rumah, dan gunung. Berikutnya keunggulan multimedia yang ketiga, yaitu menyajikan benda atau peristiwa kompleks yang rumit dan berlangsung cepat atau lambat, seperti anatomi manusia, bekerjanya mesin, beredarnya planet, dan berkembangnya bunga. Yang keempat yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, salju, dan bintang. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi dan harimau. Terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian. Sistem multimedia terdiri atas 3 komponen, yaitu kombinasi media, independence, dan computer support integration. Di kombinasi media, yaitu sistem disebut sistem multimedia jika kedua jenis media, continuous atau discrete, dipakai. Contoh media discrete yaitu teks dan gambar, dan contoh media continue adalah audio dan video. Berikutnya independence, merupakan aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media-media tersebut. Yang terakhir, computer support integration, yaitu suatu sistem yang harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer, di mana sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Berikutnya mengenai data stream. Data stream ini merupakan dalam sistem multimedia terdistribusi, di mana data ditransmisikan berdasarkan time dependent, kemudian dan terjadi adanya pertukaran informasi. Proses pada sistem digital di data stream, seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah sistem digital. Datanya berupa digital. Kita mengetahui bahwa sistem digital itu digit 0 dan 1. Kemudian data tersebut
kirim berbentuk ya, informasi menjadi beberapa bagian unit paket ya. Jadi paket-paket ya. Kemudian selanjutnya paket-paket itu dikirimkan, di send ya di sini ya. Kita perhatikan yang merah ini. Jadi data dikirim ya, sesuai dengan alamat tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian paket data yang diterima ya ini ya diterima ya, sesuai dengan tentunya dengan alamatnya tadi diterima ya, status diterima, data sudah sampai. Kemudian paket tadi disusun ulang, jadi paket yang dipecah digital kemudian dikirimkan nanti disusun berdasarkan urutan-urutan dan sesuai dengan alamat dan data coding-coding atau pengalamatan yang sesuai, jadi disusun kembali ya, reorder ya. Yang terakhir information presented, artinya informasi itu tersaji ya, tersaji oleh siapa ya, pengguna atau si user atau sumber yang sumber tujuan ya. Mungkin itu yang terkait dengan data stream. Berikutnya mengenai aplikasi multimedia. Yang pertama tentunya presentasi bisnis, ini yang sering digunakan oleh para pembisnis atau pengusaha. Kemudian aplikasi untuk pelatihan berbasis komputer based training ya. Kemudian aplikasi untuk hiburan ya, kita tahu beberapa jenis, banyak sekali ya yang digunakan untuk hiburan ini. Kemudian pendidikan ya, aplikasi pendidikan ya, paket atau pesanan atau ya, aplikasi beberapa jenis untuk pendidikan. Kemudian untuk aplikasi penyajian informasi, dan nah ini yang terbaru ada kios ya, kios interaktif ya, UMKM atau pengusaha-usaha kecil ya. Yang terakhir berbentuk aplikasi untuk telekonferensi ya. Jadi pertemuan jarak jauh gitu ya, meeting jarak jauh gitu ya. Nah, ini sudah digunakan secara umum. Berikutnya pengembangan sistem multimedia itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama mendefinisikan masalah ya, tahapan pertama yaitu mendefinisikan masalah. Kemudian berikutnya adanya studi kelayakan ya. Kemudian mungkin bentuknya seperti proposal atau ya seperti itu. Kemudian analisis kebutuhan, jadi dianalisa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan kelayakan yang sudah diketahui ya, permasalahannya ya, kasusnya. Kemudian berikutnya merancang tentunya konsep dan isi apa yang sudah didapatkan sebelumnya untuk ke depan apa-apa yang akan dilakukan. Berikutnya adalah menulis naskah ya, ini bentuknya maksudnya seperti proposal atau resume ya, nanti jadi paper, jadi tulisan ya dari tahapan sebelumnya ya, yang tentunya ilmiah berdasarkan data-data yang akurat ya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya memproduksi sistem ya, sistem ini dikembangkan maksudnya ya, memproduksi sistem apakah kelayakan dari sisi human-nya, apa penambahan aplikasi atau modul-modul bentuknya gitu ya, bisa saja demikian ya, tergantung dari tadi di awal gitu ya, studi kelayakan, dianalisa apa yang menjadi problem ya. Jadi sistemnya
Nanti tergantung apakah dari human-nya atau dari resource sumber daya manusia tadi atau aplikasinya yang bermasalah. Ya, itu terkait dengan analisa di awal. Kemudian melakukan pengujian tes pemakai. Ya, user yang menggunakan aplikasi, baik pelanggan atau dari administrator atau admin internal perusahaan atau dari pengembang tadi ya. Selanjutnya, use menggunakan ya. Bagaimana ini digunakan ya. Tentunya ada trial error ya, uji coba gitu. Sehingganya penggunaan ini seminim mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan gitu ya. Nanti di sana ada korektif atau perbaikan bila mana ditemukan adanya suatu yang kurang berkenan dari sisi user atau dari sisi admin tadi ya, administrator. Yang terakhir, tahapan berikutnya adalah pemeliharaan sistem. Nah, ini ya, pemeliharaan ini yang sebetulnya paling penting. Kita biasa menggunakan, tapi melihara ini yang tahapan yang biasanya terjadwal ya, rutin, apa per bulan, apa mingguan, bulanan, atau bisa saja tahunan. Jadi pemeliharaan ini sebaiknya dicatat atau ditentukan waktunya gitu ya, dijadwalkan. Agar apa? Agar sistem terpelihara dan juga berjalan dengan semestinya ya. Mungkin itu. Demikian untuk sesi ini. Selamat bertemu kembali di sesi berikutnya dari materi desain grafis dan multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.